podcast kita hari ini yang membahas tentang ekonomi Indonesia maju. Sebagai saya Putria sebagai podcaster pada hari ini yang akan membahas pentingnya isu-isu ekonomi nasional. Hari ini kita akan bahas tentang MP3EI atau Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Ini adalah strategi besar pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui 6 koridor utama. Bersama saya, kemudian ada mahasiswa-mahasiswa yang menemani saya pada hari ini. Mari kita perkenalkan. Dan yang pertama ada Helma, kemudian ada Olivia, ada Imelda, Epi, dan ada Tia. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Baik. Bagus sekali tim kita pada hari ini. Saya sebagai podcaster akan membahaskan sedikit tentang peluncuran MP3E ini. MP3E ini diluncurkan pada tahun 2011 untuk mempercepat perkembangan ekonomi di Indonesia. Tujuannya yaitu adalah meningkatkan PDB, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mengurangi kesenjangan regional. Di MP3E ini ada 6 koridor utama, yaitu ada Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua Maluku. Setiap koridor berfokus pada potensi lokalnya. Ada pertanian, industri, atau pariwisata. Kemudian Helma, sebagai ahli koridor Sumatera, apa pendapatmu tentang potensi di koridor Sumatera tersebut? Nah, menurut saya kalau kita bicara tentang koridor Sumatera dalam MP3EI ini, sebenarnya ini adalah salah satu koridor yang sangat strategis untuk mendukung Indonesia sebagai lumbung energi dan pertanian. Nah, Sumatera punya potensi besar di sektor perkebunan, terutama kelapa sawit, karet, kopi, dan juga hasil tambang serta gas alam. Nah, MP3I ini sejak awal mengarahkan koridor Sumatera sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil bumi serta energi, yang dimana artinya bukan hanya menghasilkan bahan mentah saja, tapi juga mendorong pembangunan industri pengolahan di daerah-daerah, sehingga nilai tambahnya itu di ekonominya tinggal di wilayah tersebut, bukan dibawa keluar. Itu sih menurut saya. Wah, bagus sekali poinnya Helma. Kemudian Tia, dari sisi infrastruktur, apa yang perlu diperbaiki dari keberhasilan MP3 ini? Kalau menurut saya di sisi infrastruktur itu memang sudah maju, tapi perlu lebih banyak inovasi teknologi seperti smart city. Nah, meskipun infrastruktur sekarang itu sudah jauh lebih maju, sebenarnya masih dibutuhkan inovasi teknologi yang lebih serius. Nah, itu salah satunya dengan mulai menerapkan konsep smart city melalui sistem kota yang terhubung teknologi. Layanan publik bisa menjadi lebih cepat dan juga bisa menjadi lebih praktis dan terbuka. Jadi pembangunan itu bukan cuma soal bangun jalan atau gedung saja, namun juga bagaimana teknologi itu bisa dipakai untuk mempermudah hidup masyarakat sekitar. Betul sekali, implementasi itu adalah kuncinya. Kemudian pada Olivia sebagai kunci dari yang mempengaruhi masyarakat, bagaimana MP3E ini mempengaruhi masyarakat terutama di daerah terpencil seperti di Papua? Baik, kalau dari segi sosial, MP3EI bertujuan mengurangi kesenjangan ya. Di Papua sampai Maluku fokusnya pada pertambangan dan perikanan. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan, tapi ada risiko konflik sosial dan migrasi paksa di sana. Kita perlu program pendidikan dan kesehatan inklusif agar manfaatnya merata. Dan juga untuk dampak sosialnya juga kan pasti ada peluang positif dan tantangan serta resikonya ya. Nah, untuk
peluang positifnya itu ada infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, dan bandara yang dibangun untuk membuka akses wilayah terpencil. Terus juga ada lapangan kerja seperti proyek besar untuk pertambangan dan energi menciptakan peluang kerja, meski sering terbatas pada tenaga terampil dari luar Papua ya. Terus juga ada integrasi ekonomi nasional. Di Papua masuk dalam koridor ekonomi timur, sehingga lebih terhubung dengan pasar nasional dan global. Terus juga ada resiko dan tantangan. Untuk resikonya itu ketimpangan sosial dan ekonomi. Keuntungan dari proyek ekstraktif seperti misalnya Freeport lebih banyak dinikmati perusahaan multinasional dan pemerintah pusat. Sementara untuk masyarakat lokal hanya mendapat sedikit manfaatnya. Untuk konflik lahan dan adat, banyak sekali proyek MP3EI berbasis penguasa tanah skala besar, menimbulkan sengketa dengan masyarakat adat yang tergantung pada tanah dan hutan. Juga ada pelanggaran HAM. Komnas HAM dan akademis mayoritas adanya pelanggaran hak masyarakat adat, termaksud penggusuran dan minimnya partisipasi dalam perencanaan. Dan juga ada ketidakstabilan sosial, ketimpangan dan konflik lahan memicu ketegangan antar kelompok, memperburuk rasa tidak aman di masyarakat Papua sampai ke Maluku. Begitu sih kalau menurut saya. Poin yang sangat penting. Kemudian bagaimana menurut Imelda dari sisi investasi seperti apa MP3E ini menarik investor asing? Menurut saya ya MP3E ini memang menawarkan berbagai insentif seperti tax holiday, kemudahan perizinan, dan mempercepat investasi strategis. Di kawasan Kalimantan, peluang investasi sampai khususnya di sektor energi terbarukan berpotensi mengalami booming karena ketersediaan energi biomasa, potensi surya, dan dukungan infrastruktur baru. Namun tantangannya utamanya adalah regulasi yang sering berubah, tumpang tindih, kewenangan pusat sampai daerah, serta persaingan ketat dengan negara tertentu atau negara tetangga yang menawarkan insentif lebih stabil dan birokrasi yang lebih sederhana. Kondisi ini membuat investor membutuhkan kepastian jangka panjang, baik dari sisi kebijakan, legalitas lahan maupun kepastian pasar, agar keputusan investasi dapat dilakukan dengan tingkat risiko yang sangat terukur. Itu sih menurut saya. Bagus sekali penjelasan dari Imelda. Kemudian pada EPI sebagai mahasiswa manajemen, apa kekhawatiran Anda tentang keberlanjutan MP3E ini? Menurut saya kekhawatiran utama adalah dampak lingkungan. Koridor Sulawesi dan Bali sampai Nusa Tenggara bergantung pada pariwisata dan pertanian yang rentan terhadap perubahan iklim. MP3EI perlu integrasi energi hijau dan pengelolaan sampah. Jika tidak, kita bisa kehilangan biodiversitas dan menghadapi bencana alam. Kekhawatiran utama terkait dengan master plan MP3EI atau MP3EI adalah dampak lingkungan yang mungkin terjadi. Koridor Sulawesi sampai Bali dan Nusa Tenggara sangat bergantung pada pariwisata dan pertanian. Dampak lingkungannya yaitu seperti yang pertama ada kehilangan biodiversitas, yaitu koridor Sulawesi dan Bali sampai Nusa Tenggara memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Namun, perubahan iklim dan aktivitas manusia dapat mengancam keberadaan spesies endemik. Yang kedua yaitu bencana alam. Perubahan iklim dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor yang dapat merusak infrastruktur dan mengancam kehidupan masyarakat. Yang ketiga itu ada polusi. Aktivitas industri dan pariwisata dapat menyebabkan polusi udara, air, dan tanah yang dapat merusak lingkungan dan mengancamkan kesehatan masyarakat.
Terima kasih kepada teman-teman yang diskusi ini sangat mendalam. Kemudian mari kita bahas tentang tantangan umum implementasi MP3E ini. Apa pendapat kalian semua tentang efektivitas MP3E ini setelah dilaksanakan lebih dari 1 dekade? Nah, efektivitas MP3 ini sebenarnya masih campur aduk ya, karena di satu sisi kan ada beberapa proyek yang berjalan cukup baik, terutama di Sumatera, misalnya pembangunan pelabuhan, perbaikan jalan, dan pengembangan industri pengolahan sawit. Nah, proyek-proyeknya itu menunjukkan bahwa MP3 ini memang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Tetapi di sisi lain, kalau kita lihat secara keseluruhannya ya, progresnya masih berjalan lambat. Salah satu penyebab utamanya adalah pas pandemi, karena sempat menghentikan banyak proyek pembangunan karena lebih mementingkan kesehatan dan bantuan sosialnya. Selain itu juga kondisi geopolitik globalnya juga belum membuat investasi asing itu menurun dan harga komoditasnya tidak stabil. Jadi meskipun ada kemajuan, MP3 ini belum bisa berjalan secepat yang direncanakan. Ya. Kalau menurut saya infrastruktur itu memang backbone-nya di koridor Jawa. Misalnya kan kita butuh jalan tol dan pelabuhan yang lebih baik untuk mendukung industri manufaktur. Tantangannya itu ada di biaya yang tinggi dan juga korupsi. Jadi MP3E ini mengalokasikan anggaran besar tapi implementasinya masih sering tertunda. Nah, infrastruktur itu memang jadi backbone utama pembangunan, di mana dalam peningkatan jalan tol dan pelabuhan itu sangat penting untuk mendukung aktivitas industri manufaktur agar semakin berkembang. Tapi tantangan di lapangan itu tidak sederhana. Biayanya bisa saja tinggi, terus juga prosesnya sering rumit, dan kasus korupsi itu kadang ikut memperlambat pekerjaan. Meskipun MP3E ini sudah menyiapkan anggaran besar, namun realisasinya tetap sering tertunda karena berbagai hambatan teknis dan birokrasi. Bener banget ya. Untuk sosialnya perlu lebih banyak partisipasi masyarakat agar tidak elitis. Kan seperti yang kita ketahui ya, di Papua sampai Maluku itu kan konfliknya sangat banyak. Ada konflik lahan, terus juga ini ketimpangan sosial dan ekonomi serta pelanggaran HAM. Dan juga seperti yang kita ketahui di Papua itu kan lebih sering konflik lahan ya, sebentar-bentar konflik lahan. Jadi kita harus bisa juga mengerti gitu orang sana maunya gimana dan sosialnya gimana gitu sih kalau menurut saya tentang sosialnya. Meskipun investasinya meningkat, kita tetap perlu melakukan verifikasi karena kenaikan tersebut seringkali hanya ditopang sektor komoditas yang bersifat fluktuatif. Verifikasi ini diperlukan untuk memastikan kualitas investasi, penyebarannya ke sektor lain, serta dampaknya terhadap ekonomi dan lingkungan. Dengan begitu, peningkatan investasi ini benar-benar mencerminkan pembangunan yang berkelanjutan, bukan sekedar efek sementara dari komoditas itu sih menurut saya. Benar, keberlanjutan harus jadi prioritas utama, mungkin dengan grant financing. Grant financing itu adalah segala bentuk aktivitas keuangan terstruktur, baik berupa pinjaman, investasi, atau instrumen keuangan lainnya, yang dialokasikan secara spesifik untuk proyek, kegiatan, atau inisiatif yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan dan bertujuan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Tujuan utamanya yaitu untuk melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan, mengurangi emisi karbon dan dampak perubahan iklim, mendorong efisiensi energi dan sumber daya alam, dan menjaga keanekaragaman hayati. Wah, bagus sekali
pembahas kita, mahasiswa-mahasiswa kita pada hari ini. Semua memberikan wawasan yang sangat luar biasa. MP3 ini bukan tanpa celah, tapi ini langkah penting untuk Indonesia maju. Terima kasih teman-teman mahasiswa atas kontribusinya. Untuk audiens, apa pendapat kalian? Dan kirim komentar di media sosial kami. Sampai jumpa di episode Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.